Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada Ramadan 1441 Hijriah ini. Kendati pun kita berada di kondisi yang sulit, kondisi yang berat dalam pengertian segala-galanya, berat kondisi kesehatan karena sedang ditimpa penyakit atau wabah virus corona dan berefek juga kepada masalah ekonomi dan sebagainya. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah segera angkat virus corona ini dan Allah pulihkan kembali kondisi kehidupan kita sehingga kita bisa ke masjid, bisa beraktivitas lainnya. Seperti yang sudah kami umumkan di Instagram Pesantren 19, Pesantren 19, setiap menjelang berbuka mulai dari pukul 17 sampai 17.30 atau sekitar itu, kita akan membahas tentang keagungan Al-Quranul Karim. Kita angkat semboyan tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena kita memahami betul dan menyadari betul bahwa problem utama umat Islam hari ini adalah jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu, berbagai macam problem kehidupan tak kunjung selesai. Secerdas apapun kita, sekuat apapun ekonomi kita, tidak kunjung selesai karena kita jauh dari Al-Quran. Rasulullah SAW menegaskan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah akan angkat kaum yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini, dan Allah juga akan hinakan kaum yang menjauhi dari Al-Quran. Dan ini sudah kita rasakan betul dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kajian khusus kita menjelang berbuka, kita akan bahas keagungan Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW selama 23 tahun. Dari awal sampai akhir diturunkan secara bertahap. Dia adalah kitab Allah yang maha agung, kitab Allah yang terakhir. Keagungannya bisa dirasakan oleh manusia sejak Al-Quran itu diturunkan sampai saat ini. Dan bahkan juga nanti akan berlanjut keagungannya itu ketika orang-orang beriman yang menjadikan Al-Quran sahabatnya di dunia masuk ke dalam surga Allah. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa tingkat di mana mereka akan tinggal nanti di surga sesuai dengan bacaan mereka atau persahabatan mereka dengan Al-Quran ketika mereka berada di dunia. Inilah Al-Quran yang tidak akan pernah bosan membaca dan menelaahnya, dan akan selalu menarik baik oleh orang-orang yang beriman khususnya maupun oleh orang-orang yang tidak beriman. Dalam kesempatan ini juga nanti setiap akhir materi saya akan sampaikan satu dari puluhan atau sekitar 25 tokoh dunia yang membuat statement tentang Al-Quran yang luar biasa. Kenapa? Karena itu bisa menambah keimanan kita kepada Al-Quran. Artinya orang yang non-muslim saja sebegitu kagumnya kepada Al-Quran, keagungan Al-Quran, sebegitu fahamnya pada Al-Quran. Seharusnya kita orang beriman kepada Al-Quran, apalagi yang dilahirkan dari kecil sebagai mukmin, sebagai muslim, harus lebih intens lagi mempelajari Al-Quran sehingga kekaguman itu datang. Didasari oleh keimanan yang mendalam, kemudian kefahaman terhadap Al-Quran sehingga kita mengagumi Al-Quran sebagaimana yang dikagumi oleh para ulama dan juga para tokoh-tokoh non-muslim di seluruh penjuru dunia ini sepanjang masa. Keagungan Al-Quran itu bisa dipahami, dilihat dan dirasakan dari berbagai sisi. Dari sisi bahasa bisa. Kalau seandainya kita memang ahli bahasa Arab,
kita bisa akan tahu betapa agungnya bahasa Al-Quran itu. Kita juga bisa memahami keagungan dan merasakan agung Al-Quran itu melalui kandungannya dan isinya yang berbagai macam itu. Ada isinya terkait dengan sejarah, ada isinya terkait dengan penciptaan alam, langit dan bumi, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, gunung, ganang, laut, sungai, dan berbagai macam makhluk lainnya, atau yang disebut dengan khalqus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan antara keduanya, itu juga bisa. Dan bahkan lebih dahsyat lagi, isyarat-isyarat scientific modern yang disepakati di zaman Nabi, ketika Nabi menerima Al-Quran ini belum ada perkembangan pengetahuan seperti hari ini. Dan hampir kebanyakan dari ilmu pengetahuan modern itu dikembangkan dan difahami 2 atau 3 abad belakangan. Dan itu sudah dibahas oleh Al-Quran, oleh hadis Rasulullah SAW sejak zaman beliau 14 abad lebih yang lalu. Seperti istilah sekarang yang terkenal lockdown, ya kan? Apalah istilah-istilah yang sekarang atau bahasa Arab sebenarnya al-hijr sihhi. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW menasihati kita dalam menghadapi sebuah penyakit yang mewabah, itu sudah dijelaskan sejak dahulu. Dan itu diakui oleh para ilmuwan hari ini. Ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim yang jujur kepada keilmuannya, mereka mengakui betapa yang pertama kali punya sistem isolasi, sistem karantina, sistem social distance, atau apalagi disebut dengan lockdown, itu semua pertama kali adalah Rasulullah SAW. Begitu juga Al-Quran. Dalam banyak sisi ilmu pengetahuan, sisi ilmu embriologi umpamanya, Quran bercerita tentang detail tentang fase-fase penciptaan manusia sejak dari nol. Ya. Bahkan menciptakan manusia, setiap penciptaan manusia dari nol, dari Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah. Kemudian dari Adam itu Allah ciptakan istrinya, Hawa. Kemudian dari keduanya Allah kembang biakkan manusia ini. Seperti Allah jelaskan surah An-Nisa ayat pertama. Kemudian bagaimana kita ini terjadi proses kelahiran kita dari hasil saripati tanah yang dimakan dan diminum oleh kedua orang tua kita. Melahirkan kita yang seperti ini, yang ajaib, yang luar biasa. Dan itu sudah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu bisa dikagumi oleh orang yang beriman, bisa juga tidak orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang pure science, pure ilmu pengetahuan. Tentulah keagungan Al-Quran yang sesungguhnya akan dinikmati dan dirasakan dan difahami dengan baik oleh orang yang beriman, yang berilmu. Makanya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang berilmu, belajarlah kepada orang yang berilmu, artinya carilah ilmu kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu ilmunya, termasuk ilmu Al-Quran. Diwajibkan kita mempelajarinya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kewajiban mencari ilmu Al-Quran ini baik bagi laki-laki muslim dan wanita muslimah itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu. Lalu kenapa kita sekarang umat Islam mengalami sebuah kondisi yang sangat dramatis, sangat menyedihkan dan sangat ironi? Kapan itu terjadi? Sekitar satu setengah abad belakangan. Kenapa? Sebabnya karena kita jauh dari Al-Quran. Kaum muslimin, as-sa'imin, was-sa'imat rahimakumullah, kekaguman pada Al-Quran ini sudah ada sejak dahulu. Terhadap keagungan Al-Quran ini sudah ada sejak dahulu kala, yang dicatat dalam buku-buku sirah dan sejarah dakwah Rasulullah SAW, dakwah jihad Rasulullah SAW. Di antara yang paling terkenal adalah ketika Rasulullah SAW berada di Mekah. 13 tahun lamanya membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Hanya diterima oleh segelintir manusia saja. Semua mencibir dan semua memusuhi dan bahkan memerangi. Karena mereka tahu Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sebuah revolusi. Revolusi kepada kebaikan. Para ahli keburukan, para ahli kejahatan tentu tidak suka. Membawa kepada keadilan ekonomi dan hukum. Tentulah manusia-manusia yang zalim, penguasa-penguasa yang
sudah lama hidup di atas darah dan air mata masyarakatnya, tidak mau diluruskan oleh Al-Quran. Tentulah mereka yang akan memerangi Al-Quran pertama kali. Orang-orang yang keranjingan makan riba dengan sistem ekonomi yang tidak adil, yang zalim, riswah dan sebagainya, tentulah mereka akan paling anti kepada Al-Quran. Karena Al-Quran akan membebaskan semua kezaliman itu, semua kejahatan itu, semua ketidakadilan itu, semua ketidakberesan dan kesemrautan itu, semua kebodohan itu dibereskan oleh Al-Quran dengan cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai firman Allah Al-Quran itu. Ini yang diakui oleh salah seorang tokoh besar zaman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Walid ibn Mughirah. Beliau ini ahli bahasa, ahli budaya, ahli peradaban. Bahkan sampai mengklaim beliau juga tahu tentang syair-syair dan budaya-budaya jin. Bayangkan. Ketika beliau penasaran, datang kepada Rasulullah SAW untuk mendengar langsung Al-Quran yang dibacakan, yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena banyak tuduhan di zaman itu, bahwa Al-Quran itu syair, bahwa Al-Quran itu sihir, mentra-mentra, bahwa Al-Quran itu asatirul awalin, cerita-cerita dongeng, bahwa Al-Quran itu contekan-contekan dari kitab-kitab terdahulu, bahwa Al-Quran itu ifkun azim, sebuah pengada-adaan yang besar. Nah, si Al-Walid bin Mughirah ini sebagai seorang yang cerdas, tidak mau begitu saja percaya kepada isu-isu dan hoaks yang berkembang, yang dilancarkan oleh musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh Islam, musuh Al-Quran ketika itu. Dan itu mendominasi masyarakat ketika itu. Persis seperti sekarang. Sekarang ini kekufuran, kemungkaran, kezaliman, kejahatan mendominasi kancah kehidupan kita hari ini. Apalagi di dunia online, di dunia maya, sangat tidak berimbang antara informasi kebatilan dengan kebenaran. Pada satu hari, Al-Walid ibn Mughirah ini pergi mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin mendengar langsung. Lalu Rasulullah SAW membacakan sebagian ayat yang diturunkan beliau. Setelah mendengar itu, apa kata Al-Walid bin Mughirah ini? Inna liqawlihi alladhi yaqulu halawah. Sesungguhnya apa yang dibacakan Rasul ada sebuah keindahan, kemanisan. Wa inna alaihi la talawah. Dari atasnya ada keindahan yang luar biasa. Wa innahu la muthmiru a'lah. Dan melahirkan buah dan menghasilkan. Mawdikun asfaluhu. Bahkan memancarkan air dari bawah, kesejukan. Air kesejukan. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la. Sungguh, apa yang dibacakan Muhammad itu sebuah ketinggian yang tidak akan bisa lagi disaingi oleh yang lain. Wa innahu la yuhattimu ma tahtah. Dia akan menghancurkan apa yang dibawanya. Artinya ini sebuah pernyataan orang yang berilmu ketika itu. Bahwa Al-Quran satu yang mengagumkan. Dikatakan syair tidak, tapi dia punya unsur syair yang kuat, luar biasa. Dikatakan sejarah bukan kitab sejarah, tapi dia ada sejarah yang luar biasa di situ. Dikatakan kitab sains bukan, tapi ada aspek-aspek saintifik dijelaskan di situ. Kalau kita lihat Al-Quran, Al-Quran itu sebenarnya adalah manhaju hayah, konsep kehidupan. Bagaimana konsep kehidupan itu bisa benar, bisa membawa kepada kebaikan, membawa kepada keadilan, membawa kepada keberkahan, membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan manusia pada dasarnya, karakternya suka menolak. Manusia bodoh. Innal insana la zalumun jahul. Zalim, bodoh. Suka mendebat. Makanya Allah berikan fakta-fakta. Allah masuk ke dalam Al-Quran itu fakta-fakta sejarah, fakta-fakta bahasa, fakta-fakta syair, fakta-fakta ilmu pengetahuan, dan bahkan fakta hukum, dan seterusnya, sehingga Al-Quran menjadi sebuah kitab yang sangat agung, luar biasa. Nah inilah, kaum muslimin rahimakumullah. Insya Allah ke depan kita akan
membahas keagungan Al-Quran itu melalui nama-namanya yang ada dalam Al-Quran sendiri. Paling tidak ada 31 sifat dan nama Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sendiri Allah jelaskan, sehingga dari situ kita bisa tahu langsung, direct, keagungan Al-Quran yang sangat luar biasa itu. Dan sifat-sifat 31 itu bisa kita bagi menjadi dua bagian. Pertama, sifat dan nama yang terkait dengan status dan keagungan dan kebesaran Al-Quran itu sendiri. Itu kalau kita jumlahkan, paling tidak ada ditemukan sekitar 7 sifat, 7 nama. Kemudian, ada lagi sifat-sifat dan nama-nama terkait dengan fungsi dan perannya bagi kehidupan manusia umumnya dan kehidupan umat Muslim mukmin yang bertakwa pada khususnya. Nah, ini yang paling banyak, ini ada sekitar 26 nama, dan nanti akan kita bahas satu persatu dengan berdasarkan ayat yang terkait dengan nama-nama itu, sehingga insya Allah kalau jamaah mengikuti materi ini sampai akhir, insya Allah akan dibahas dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, mulai dari jam 17 sekitar lebih kurang sampai sekitar 30 menit. Itu akan ada sekitar 29-30 episode. Kita akan memahami, mendalami keagungan Al-Quran melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya seperti yang Allah jelaskan. Kendati pun kita kurang menguasai sains, kurang menguasai sejarah, dan kurang menguasai ilmu-ilmu lain, ilmu bahasa, insya Allah ini bisa diharapkan menjadi kunci utama dan terbesar di dalam upaya kita untuk mendalami, menyelami keagungan Al-Quranul Karim. Wabil khusus bulan ini bulan Al-Quranul Karim, kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan upaya kita untuk menyelami keagungan Al-Quran ini, sehingga Al-Quran ini benar-benar bisa kita jadikan sebagai the way of life kita, sebagai manhajul hayah kita dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan sehingga kita mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai ke akhirat insyaallah. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.